Katanya klub raja Eropa, tapi kok 2 tahun terakhir nggak punya trofi sama sekali. Timnya berantakan, mainnya tanpa bola dan sejujurnya udah nggak ada harga dirinya lagi. Bahkan ada satu fakta yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Buat pertama kalinya di Piala Dunia kemarin, gak ada satupun pemain Real Madrid yang masuk timnas Spanyol. Mau ketawa, tapi ya kasihan sih. Ruang ganti mereka pecah, Federico Valverde sama Tchouaméni sampai baku hantam di kamar ganti. Bayangin sesama rekan tim main fisik gara-gara udah gak kuat nahan frustasi. Di lapangan mereka babak belur. Dari 7 laga El Clasico terakhir, Madrid kalah 6 kali. Mereka benar-benar diinjak-injak sama musuh bebuyutan mereka, Barcelona. Presiden klub Florentino Perez akhirnya sadar kalau Madrid itu butuh revolusi total. Lu inget kan pas 2 musim lalu dibawa Carlo Ancelotti sama Xabi Alonso? Manajemen Madrid itu pelit banget belanja pemain. Paling cuma ngandelin pemain seadanya. Begitu bek tengah cedera, bingung kan? Ujung-ujungnya Valverde dan Camavinga yang jadi gelandang, dipaksa main jadi bek sayap. Ya jelas hancur lah. Pemain dipaksa main di posisi yang bukan keahliannya. Nah, Perez gak mau ngulangin kebodohan itu lagi di musim 2026-2027 ini. Dia tahu siapa satu-satunya orang yang punya mental dingin, pintar taktik dan gak takut buat ngeberesin ruang ganti yang toksik. Siapa lagi kalau bukan Jose Mourinho. Perez manggil Mourinho balik ke Santiago Bernabeu, tapi kali ini beda bro. Perez ngasih 2 hal yang paling ditakutin sama klub-klub lain di Eropa. Pintu transfer dengan uang tanpa batas dan kebebasan mutlak. Mourinho dikasih wewenang penuh, lu mau beli siapa aja ambil, yang penting bereskan tim ini. Tapi yang menarik dari seorang Mourinho adalah dia itu nggak asal comot pemain bintang, yang cuma menang nama gede atau yang cuma jago pamer skill di TikTok. Mourinho nyari prajurit, dia nyari pemain yang cocok sama sistemnya, bukan cuma buat sekedar menang estetis, tapi buat ngebantai dan ngedominasi lawan. Coba kita bedah satu persatu lini mana aja yang baru aja direvolusi sama The Special One. Kita mulai dari lini belakang. Ini area yang paling bikin fans Madrid dak-dikduk 2 tahun terakhir. Ingat gak musim lalu Madrid buang uang 62 juta euro buat Dean Hudson, tapi performanya malah membagongkan. Terus mereka cuma bisa pasrah ngelihat Eder Militao yang lebih sering reuni sama dokter di ruang ganti medis daripada merumput di lapangan. Mourinho langsung bilang cukup, nggak ada cerita improvisasi lagi. Langkah pertama, Madrid ngangkut Ibrahima Konate dari Liverpool secara gratis. Gue ulang ya, gratis. Konate ini back badak bro, tinggi, fisik kuat, larinya kenceng, dan agresif banget. Kelebihan utama Konate itu refleks dan kemampuannya menjaga area terbuka. Tapi kalau Madrid lagi keasikan nyerang, terus kena counter attack, Konate ini tipe back yang sanggup mengejar dan ngebilas striker musuh sendirian. Kehadiran dia langsung ngunci satu posisi back tengah utama. Terus di back kanan, ini yang bikin gue geleng-geleng kepala. Madrid nemu jackpot, mereka cuma bayar 20 juta euro buat ngedatangkan Denzel Dumfries dari Inter Milan. Coba lu bayangin 20 juta euro di bursa transfer zaman sekarang, itu dapat apaan sih? Tapi Madrid dapat bek kanan yang tingginya 1,88 meter, yang larinya kenceng kayak kuda. Dumfries itu bukan tipe bek halus kayak Trent Alexander-Arnold yang suka ngasih umpan-umpan manis dari jauh. Dumfries itu tipe bek yang menjadikan koridor kanan lapangan kayak jalan tol pribadi. Fisiknya kuat, overlap tajam, dan dia itu rajin banget masuk ke kotak penalti musuh buat nyetak gol. Dan lu tahu hal paling manisnya apa? Dumfries itu punya hobi unik. Doyan banget nyetak gol ke gawang Barcelona. Pas banget kan buat ngobati sakit hatinya fans Madrid. Lanjut ke bek kiri. Musim lalu Madrid keluar uang 50 juta euro buat Alvaro Carreras. Tapi pas Madrid lawan Bayern Munchen, dia malah diacak-acak sama Michael Olise. Sekarang Madrid langsung nebus Marc Cucurella seharga 55 juta euro dari Chelsea. Banyak yang bilang mahal amat 55 juta euro. Enggak bro, itu terhitung murah mengingat Cucurella baru aja dinobatin sebagai bek kiri terbaik di Piala Dunia 2026. Cucurella itu tipe pemain yang kalau lu jadi winger lawan, lu bakal frustasi setengah mati. Dia bakal nempel lu kayak perangko, mepet terus, provokatif, tapi pintar banget nempatin posisi. Dia disiplin, punya fisik yang gak ada habisnya, dan pintar baca permainan. Tipe pemain ngeselin yang amat sangat disayang sama pelatih kayak Mourinho. Nah, sekarang kita masuk ke lini tengah. Ini bagian paling krusial. Jujur ya, sejak Toni Kroos pensiun dan Luka Modric cabut, lini tengah Madrid itu kayak kehilangan rohnya. Gak ada lagi yang bisa ngatur tempo, gak ada lagi yang ngasih umpan-umpan akurat yang bisa membelah lautan pertahanan lawan. Camavinga kelihatan agak malas dan terlena habis dapat banyak trofi dulu. Tchouaméni mainnya makin angin-anginan dan Valverde masih kelihatan mental breakdown gara-gara konflik internalnya.
Mourinho paham kalau mau nguasain pertandingan, tengahnya harus diisi pemain berotak encer. Makanya diboyonglah Bernardo Silva secara gratis. Lu bayangin pemain sekelas Bernardo Silva yang punya visi bermain tingkat dewa didapat secara cuma-cuma. Bernardo itu tipe pemain yang bikin permainan kelihatan gampang dan bisa nahan bola di bawah tekanan 3 pemain lawan, ngatur ritme dan tahu kapan harus narik ulur serangan. Dia ngasih ketenangan luar biasa di lini tengah. Tapi boom terbesarnya bukan cuma Bernardo. Sekarang proses transfer Rodri ke Madrid itu tinggal nunggu hitungan hari doang buat diresmiin. Gue tahu kemarin sempat ada yang ragu sama Rodri gara-gara dia baru sembuh dari cedera panjang. Tapi di Piala Dunia 2026 kemarin, Rodri membungkam semua keraguan itu. Dia main luar biasa, dia mendominasi lapangan tengah dari awal sampai akhir turnamen. Sampai akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Rodri itu bukan sekedar gelandang bertahan yang cuma bisa menjatuhkan lawan. Dia itu konduktor musiknya. Dia yang nentuin kapan Madrid harus menyerang bertubi-tubi dan kapan Madrid harus nahan bola buat bikin musuh capek sendiri. Kombinasi Bernardo Silva sama Rodri di tengah itu bukan sekedar lini tengah lagi, itu pusat kendali taktik. Gak cuma berhenti di lini tengah, lini depan juga disuntik amunisi baru yang gak kalah mengerikan, Mande, yang punya dribble mematikan, plus striker murni berusia 21 tahun dari Levante, Carlos SP, yang ditebus 25 juta euro. SP ini beda banget sama penyerang Madrid lainnya. Dia ini tipe nomor 9 klasik, tinggi, kuat nahan bola, unggul di udara dan punya insting gol yang tajam di dalam kotak penalti. Pemain ini bakal jadi senjata rahasia Mourinho kalau Madrid lagi buntu ngadepin tim-tim yang numpuk bus di pertahanan. Sekarang coba lu deretin nama-nama pemain baru tadi: Konate, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Rodri, Sané, Mande, Carlos SP. Terus lu gabungin sama pemain lama yang udah di sana: Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham. Sumpah bro, ini bukan lagi tim sepak bola biasa. Ini mah skuad impian di game PlayStation yang jadi kenyataan. Tapi yang paling bikin geli dan bikin panas di bursa transfer kali ini adalah fakta bahwa sebagian besar pemain yang dibeli Madrid ini sebenarnya adalah inceran utama Barcelona. Barcelona itu dari awal udah ngejar-ngejar Mande, Bernardo Silva, Cucurella, dan Denzel Dumfries. Tapi apa yang terjadi? Begitu Real Madrid datang bawa koper isi uang dan nama besar Jose Mourinho, keempat pemain itu langsung belok arah ke Madrid. Sakit tapi gak berdarah buat fans sebelah. Tapi tunggu dulu bro, gak ada gading yang tak retak. Di balik megahnya skuad Lego bertabur bintang ini, ada satu pertanyaan besar yang bikin pengamat sepak bola masih ragu. Gimana cara ngatur ego mereka? Lu harus ingat sepak bola itu dimainin sama manusia, bukan robot di game. Dan di ruang ganti Madrid yang baru ini, ada banyak bom waktu yang siap meledak kapan aja. Coba kita buka catatan lama. Pas pertandingan Prancis lawan Spanyol kemarin, lu inget gak pas Mbappe sengaja nendang bola keras-keras ke arah Cucurella? Gara-gara emosi. Sekarang mereka harus berbagi ruang ganti yang sama. Rodri dan Bernardo Silva sempat adu mulut hebat dan panas banget pas Piala Dunia. Dan yang paling parah, inget gak pas Rodri menangin Ballon d'Or dan Vinicius cuma rumornya ada di urutan kedua. Rodri sempat ketahuan nyanyi lagu menyindir Vini pas makan malam, bahkan melambaikan foto spanduk fans Manchester City yang nulis Vini stop crying. Bayangin bro, Rodri sama Vini Junior yang tadinya sindir-sindiran secara terbuka di media sekarang harus main bareng, saling ngasih umpan dan pelukan pas selebrasi gol. Ruang ganti Madrid ini isinya pemain bintang, gengsi tinggi dan dendam masa lalu. Kalau salah urus, tim ini bukannya juara tapi bisa hancur dari dalam. Dan disinilah peran seorang Jose Mourinho. Mourinho balik ke Madrid bukan buat jadi teman para pemain, dia balik buat jadi komandan perang. Mourinho gak peduli seberapa besar nama lu, seberapa mahal harga lu. Kalau lu gak mau lari, kalau lu gak mau tunduk sama tim, lu bakal dibuang ke bangku cadangan. Mourinho mau ngebentuk tim yang punya mentalitas baja, aksi agresif, dan kontrol permainan kejam di depan gawang. Setelah 2 tahun merana di titik terendah mereka dalam 15 tahun terakhir, Real Madrid di bawah Florentino Perez dan Jose Mourinho udah ngirim pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia. Mereka nggak bercanda lagi. The Special One punya rencana besar, dan sejujurnya tim-tim besar Eropa sekarang pantas banget buat mulai cemas lagi. Tapi kalau menurut pandangan lu sendiri gimana nih bro? Apakah raksasa baru Real Madrid racikan Mourinho ini bakal langsung nyapu bersih semua trofi dan meraih treble? Atau justru bakal hancur berkeping-keping gara-gara ego pemain bintangnya? Coba tumpahin semua opini jujur lo di kolom komentar. Gue pengen baca dan kita diskusi santai di sana. Gue Ian pamit dulu. Kalau lo suka sama gaya pembahasan kayak gini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. See you on the next video. Peace.